Haleluya, puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi malam hari ini untuk mengikuti pelajaran Alkitab tentang Roh Kudus. Puji Tuhan, sebelum kita akan lanjut, mari kita tunduk kepala bersama, kita berdoa untuk memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu karena pada malam hari ini Engkau telah tuntun kami kembali untuk bisa berada bersama-sama meskipun di tempat yang berbeda, tapi kami percaya bahwa Engkau hadir di tempat kami masing-masing dan mengaruniakan ilham, mengaruniakan pengetahuan kepada kami semua tentang kuasa Roh Kudus. Sebab itu kami mau siapkan hati kami semua, kami mau mendengar dan akan mencari tahu lebih dalam lagi tentang kuasa Roh Kudus, agar supaya semakin kami mengerti, semakin kami kenal Engkau, maka semakin kami tahu bagaimana kami harus menghormati, menghargai, memuliakan, meninggikan Engkau. Terima kasih banyak Roh Kudus. Mari Engkau tolong hamba-Mu yang akan melayani pekerjaan ini. Karuniakan kiranya hikmat, karuniakan semua yang hamba perlukan agar supaya dapat menyampaikan kebenaran bagi semua yang akan mendengarkan dan mengikuti pelajaran ini. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan akan menaikkan pelajaran malam hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, malam ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita tentang Roh Kudus. Saya percaya bahwa sejauh ini Tuhan sudah membukakan, mengungkapkan berbagai pemahaman, ya, menyingkapkan rahasia-rahasia dan kebenaran firman Tuhan, khususnya yang berhubungan dengan kuasa Roh Kudus. Malam hari ini kita akan berbicara satu hal yang penting berkaitan dengan Roh Kudus. Kita sudah berbicara banyak tentang mengenal siapa itu Roh Kudus sebagai oknum Allah, sifat-sifat kealahan yang dimiliki oleh Roh Kudus. Kemudian berbagai pekerjaan Roh Kudus yang telah menjadi kesaksian dalam Alkitab, berbagai karunia yang Roh Kudus berikan bagi orang-orang yang telah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dan tentu saja kita perlu mengetahui tentang apa yang biasa kita dengar dengan pembaptisan oleh Roh Kudus. Ya, saudaraku, menerima baptisan Roh Kudus adalah suatu yang maha penting bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, hal ini karena kita sudah pelajari sebenarnya bahwa Roh Kudus itu adalah oknum Allah atau Allah sendiri, ya, yang fungsinya adalah untuk menolong, ya, untuk menghibur, menolong kita dalam kelemahan kita, ketidakmampuan kita, menghibur kita dalam keadaan kita sedih, dalam keadaan kita berduka, ya, dan menuntun kita orang-orang percaya agar supaya kita bisa memahami kebenaran, dan kebenaran itu adalah Yesus. Ya. Jadi Roh Kudus yang akan membuat kita semakin paham, semakin tahu siapa Tuhan itu dan apa yang menjadi kehendaknya. Karena itulah yang perlu kita lakukan, kehendak Tuhan. Roh Kudus menuntun, ya, kita pada segala kebenaran. Itu disampaikan dalam Alkitab. Ya. Namun yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah semua orang yang sudah percaya, ya,
otomatis ya telah menerima baptisan dan dipenuhkan oleh Roh Kudus. Ya. Ini pertanyaan yang penting untuk kemudian kita mendapatkan jawaban yang tepat, yang benar. Apalagi kalau kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus pastikan apakah semua orang yang sudah percaya kepada Tuhan otomatis ya, akan menerima, akan dibaptis dan kemudian dipenuhkan oleh Roh Kudus ya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jadi kita semua tahu dalam pelajaran sebelumnya bahwa Roh Kudus adalah pemberian ya, a gift ya. Ya, dari Tuhan, itu adalah anugerah Allah untuk orang-orang percaya, untuk saudara dan saya ya. Sehingga dengan demikian tentu saja orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya mereka otomatis tidak qualified ya, untuk menerima baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Jadi kalau orang-orang yang tidak percaya memang sudah dipastikan bahwa mereka tidak dibaptis dan tidak dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Kalau kita baca dalam Yohanes 14 ayat 17, Tuhan berkata, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Di sini jelas dikatakan bahwa dunia tidak menerima dia sebab dunia tidak melihat dia. Dalam Alkitab kalau kita mendengar kata dunia itu artinya bahwa berbicara tentang orang-orang yang belum percaya atau tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan ya. Sini sudah dikatakan bahwa mereka memang tidak menerima dia dan mereka tidak mengenal dia ya. Tetapi kita orang percaya kepada Tuhan mengenal dia ya. Sebab itu orang yang mengenal dia seharusnya dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Namun saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ternyata kalau kita menyelidiki Alkitab, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus sekalipun tidak otomatis akan menerima baptisan Roh Kudus ya. Tidak otomatis, kecuali orang-orang percaya itu telah memenuhi ya apa yang Allah kehendaki untuk dilakukan ya. Jadi ada dasar-dasar atau ada alasan-alasan bagi kita orang percaya untuk kemudian kita dapat menerima baptisan Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, yang pertama tentu saja sebagai dasarnya alasannya bahwa kita harus bertobat. Nah, jadi itu sangat mendasar bahwa kita harus bertobat. Dalam Kisah 2:38, Kisah Para Rasul 2:38, Tuhan berkata, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing beri dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi Petrus bilang, ini kalau Petrus bilang berarti firman Tuhan bilang, bertobatlah ya, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus ya. Bertobat itu artinya berpaling ya, dan berjalan ke arah yang sebaliknya. Jadi kalau tadinya kita ke arah selatan, kalau kita bertobat artinya kita balik kanan, tidak ke selatan lagi, balik kanan, kemudian kita berjalan ke arah utara ya. Itu namanya bertobat dalam contoh praktisnya. Artinya bahwa kita berhenti dari jalan kita yang ke sana, kemudian kita berjalan ke arah
sebaliknya. Ya. Dari kehidupan yang diperintah oleh dosa kepada kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Ya, jadi kalau dulu hidup kita abdikan kepada dosa, kita berbalik ke arah yang sesuai kehendak Allah. Ya, jadi bertobat itu adalah suatu upaya kita secara aktif untuk berubah. Ya. Jadi kita punya kehendak bebas sebagai manusia. Kita akan mau bawa kemana, mau bikin apa, itu bebas. Tetapi di sini katakan kita harus bertobat. Artinya kita harus meninggalkan apa yang menjadi keinginan kehendak kita, tapi kita mengikuti kehendak Tuhan. Jadi itu merupakan dasar pertama, harus bertobat. Ya. Kemudian yang kedua, tentu saja percaya Yesus. Ya, percaya Yesus. Dalam Kisah 10 ayat 44 sampai 45, firman Tuhan berkata, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Ya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, dikatakan percaya Yesus. Di sini dikatakan Petrus sedang berkata demikian, artinya berkata firman Tuhan, dan kemudian tentu saja firman Tuhan ini menimbulkan iman, menimbulkan kepercayaan. Ya, kita semua mengetahui bahwa dari mendengar firman Tuhan orang menjadi percaya. Ya. Dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Karena mendengar firman Allah, maka kemudian orang percaya. Ya. Jadi ketika Petrus sedang berkata, sedang berkhotbah, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Artinya karena mereka mendengar dan mereka percaya, ya, kepada apa yang disampaikan. Ya. Jadi kita harus percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Ya. Firman Allah adalah kebenaran dan Roh Kudus adalah Allah. Ya. Yesus adalah juru selamat, Mesias. Firman Allah adalah kebenaran, ya dan amin. Dan Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Yang ketiga, kita harus taat. Ya. Kita harus taat. Dalam Kisah 5 ayat 32 firman Tuhan berkata, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikurniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Ya. Jadi kita harus taat kepada Tuhan. Ya. Ini apa kata-kata yang disampaikan oleh rasul-rasul, ya, Petrus dan teman-teman di hadapan mahkamah agama. Ya. Ketika mereka disidang karena memberitakan tentang Yesus sebagai Tuhan, ya, disidang oleh mahkamah agama Yahudi. Ya. Tapi karena Roh Kudus menyertai, maka mereka tidak punya rasa takut sekalipun, karena mereka disertai oleh kuasa dan mereka berbicara dengan begitu berani. Ya. Dan mengaku mereka adalah saksi, ya, dari segala sesuatu. Dan kami dan Roh Kudus yang dikurniakan Allah semua orang yang mentaati Dia. Jadi semua orang yang mentaati Dia dikatakan akan dikaruniakan kuasa Roh Kudus. Ya. Ya. Taat pada perintah, pada kehendak Allah merupakan dasar penting bagi kita untuk dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus. Ya. Jadi apa yang kita percayai itu kita lakukan, kita taati. Ya. Taat artinya melakukan kehendak Tuhan tanpa mencari-cari alasan untuk menghindar dan membenarkan diri. Ya. Bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin, adalah benar. Dan kita tidak punya argumen lain untuk kemudian mencari alasan untuk
membenarkan diri kita di atas kebenaran firman Tuhan. Ya. Kemudian selanjutnya, sebagai dasar untuk menerima Roh Kudus, kita harus berdoa. Ya. Berdoa. Ya. Dalam Lukas 3 ayat 21 sampai 22, Lukas 3 ayat 21 sampai 22, firman Tuhan berkata, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ya. Dikatakan di sini bahwa ketika Yesus sedang berdoa, ya, maka terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus. Jadi Yesus adalah contoh, ya, di mana bagaimana Roh Kudus itu kemudian turun ke atasnya pada saat Yesus sementara berdoa dan ketika dia akan dibaptis, ya, oleh Yohanes, ya. Demikian juga yang dialami oleh murid-murid Tuhan, ya. Ketika Yesus naik ke surga dan meminta mereka untuk tunggu, ya, di Yerusalem, ya. Mereka berdoa, mereka bergumul, ya, selama 10 hari dan kemudian penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ya, kalau kita baca itu dalam Kisah 2, ya, Kisah 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini menunjukkan bahwa kita memang harus berdoa. Dan di saat kita berdoa itu kan berkomunikasi dengan Tuhan, menyampaikan semua apa yang kita perlukan, apa menjadi permohonan kita kepada Tuhan. Termasuk kita mohon dan minta kepada Tuhan agar supaya Tuhan sendiri membaptis kita dengan Roh Kudus. Ya. Kenapa yang terjadi? Bahwa baik Tuhan Yesus sendiri, baik murid-muridnya, ketika mereka berdoa, kemudian di sini dikatakan bahwa penuhlah, ya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, ya, penuh dengan Roh Kudus. Karena apa? Karena ketika mereka berdoa dan meminta, dan Tuhan menjawab, ya, semua yang mereka minta, termasuk permohonan mereka agar mereka dipenuhkan, dibaptis dan dipenuhkan oleh Roh Kudus. Saudara kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu kita, ya, jemaat GPDI, kita melaksanakan doa selama 10 malam, 10 pagi, ya, 10 sore, 10 hari, ya, pagi, malam atau sore, dengan maksud agar supaya kita memastikan bahwa dengan doa yang kita minta, kita akan mengalami hal yang sama yang seperti dialami oleh murid-murid Tuhan ini. Kemudian kita juga harus memuliakan dan menyembah Allah. Memuliakan dan menyembah Allah. Ya. Dalam Lukas 24 ayat 51 sampai 53. Lukas 24 ayat 51 sampai 53 berkata, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, murid-murid Tuhan, ya, mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Lalu mereka pulang ke Yerusalem
dengan bersukacita, ya. Kemudian mereka berada di bait Allah, memuliakan Allah. Jadi mereka bukan cuma hanya berdoa setelah Yesus naik ke surga, tapi mereka menyembah Dia, memuliakan Dia di bait Allah. Sama dengan yang kita lakukan saat ini, ya. Memang kita tidak dapat melakukan itu di gereja, di rumah Tuhan, tapi dapat lakukan itu di tempat, di rumah kita masing-masing. Mari kita berdoa, mari kita menyembah, mari kita memuliakan Dia. Untuk kemudian dengan cara demikian kita bisa mengundang Dia datang, ya. Dia memenuhkan kita, ya, dengan kuasanya, ya. Jadi adalah kehendak Allah agar kita yang sudah percaya, sudah bertobat, sudah dibaptis, ya, dengan air, untuk selanjutnya dibaptis dengan Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kehendak Allah, ya. Karena itu artinya bahwa Allah akan memberikan kemampuan kepada kita, bahwa Allah akan ada di dalam kita. Seperti kita baca sebelumnya, bahwa Allah akan diam di dalam kita, ya, kalau kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, ya. Namun untuk bisa dipenuhkan oleh Roh Kudus, kita sudah baca tadi bahwa kita memang perlu qualified, ya. Qualified atau memenuhi kualifikasi persyaratan, ya, agar supaya kemudian kita menerima kepenuhan Roh Kudus, dibaptis dan dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kita harus bertobat. Orang percaya kalau tidak bertobat, maka susah untuk kemudian bisa dipenuhkan, bisa dibaptis dalam Roh, ya. Jadi percaya yang sungguh, bertobat, percaya sungguh, taat kepada kehendak Tuhan. Taat ini dalam banyak hal, saudara. Bukan cuma taat ke gereja, ya, taat berdoa, taat berkorban, ya, taat melayani, ya, taat dalam menjalankan tugas-tugas yang dipercayakan, ya, oleh Tuhan lewat hamba Tuhan, menjadi worship leader, menjadi pemain musik, ya, pemain rebana, singers, ya, multimedia, pimpinan wadah, pimpinan rayon. Itu semua merupakan bagian dari keinginan Tuhan bagi kita untuk kita bisa taat dalam melakukan kehendak Tuhan. Berdoa, ya, mesti berdoa, ya. Jadi kalau ada dari antara umat-umat Tuhan, jemaat yang cuma sekedar dengar pelajaran Alkitab, kemudian setelah habis selesai mendengar, kemudian ya sudah langsung beristirahat, nonton TV atau tidur, maka ini susah kita untuk bisa mendapatkan kepenuhan Roh Kudus kalau kita tidak berdoa setelah mendengarkan firman Tuhan, memuliakan dan menyembah Tuhan, ya. Jadi murid-murid Tuhan ketika Yesus naik ke surga dan menjanjikan kepada mereka akan ada, ya, penolong yang akan datang, maka mereka dengan penuh sukacita dan mereka dikatakan diam di bait Allah, ya, sambil berdoa, menyembah dan memuliakan Tuhan. Kemudian Roh Kudus itu datang, ya. Akan ada banyak pergumulan dan tantangan yang akan kita hadapi sebagai orang percaya, ya. Kalau tidak ada tantangan, tidak ada pergumulan, tidak ada masalah, itu kita harus bertanya kepada diri kita, apakah kita ini sementara mengiring Tuhan atau bagaimana, ya. Karena iring Tuhan itu artinya menghadapi peperangan, banyak tantangan, ya. Kita akan banyak tantangan karena saya percaya bahwa iblis akan berusaha untuk menggagalkan, ya, perjalanan iman kita, ya. Namun firman Tuhan menjamin kita, ya. Dalam Kisah 1 ayat 8 ini ayat yang sangat terkenal, yang banyak digunakan orang, ya,
jadikan dasar untuk pekik kemenangan, berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Kamu akan menerima kuasa. Ya. Ini kuasa adalah sesuatu yang selalu diperlukan oleh orang. Kuasa biasanya digunakan untuk kemudian membuat orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang mau menghalangi kita tunduk, ya, dan kemudian harus mengakui kita. Nah, kuasa yang dijanjikan di sini adalah kuasa Roh Kudus. Ya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, artinya kalau kita telah dibaptis dengan Roh Kudus, dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka kuasa itu akan ada pada kita. Ya. Kita menerima kuasa itu jika Roh Kudus turun dan memenuhi kita. Ya. Ini yang menjadi keinginan kita semua. Ini yang menjadi keinginan Tuhan juga bagi kita. Ya. Adalah kepentingan kita supaya kita aman, kita terlindung. Adalah kepentingan Tuhan juga agar supaya kita semua bergantung dan berharap pada kekuatan yang bukan kepada kekuatan kita sendiri. Oleh sebab itu berusahalah untuk menjadi orang percaya yang bukan cuma sekedar percaya, tetapi menjadi orang percaya yang memenuhi syarat untuk menerima baptisan Roh Kudus dan dipenuhkan oleh Roh Kudus. Karena hanya orang-orang percaya yang dipenuhkan oleh Roh Kudus yang mampu untuk tetap bertahan. Hanya orang-orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus yang mampu tetap bertahan untuk melayani dengan sungguh dan dengan taat. Ya, darahku yang kasih dalam Tuhan, marilah biarlah kita akan menjadi orang percaya yang qualified untuk kemudian Roh Kudus datang memenuhi kita dan kita memenuhi kuasa. Ya. Kuasa ini kuasa yang tidak terbatas, karena dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah sendiri yang maha kuasa, ya, yang maha hadir, yang maha mampu, ya, dan maha tahu, maha segala-galanya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dan tetap berusaha agar supaya kita mendapat dan menerima kuasa itu, agar supaya kita selalu menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Mari kita tunduk kepala bersama, kita berdoa. Haleluya. Bapa Surgawi, terima kasih malam hari ini Engkau datang lagi dan menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami semua, orang percaya, para pelayan-pelayan-Mu, agar supaya kami menerima kuasa, ya, kuasa yang dahsyat, yang luar biasa. Kami sudah melihat bagaimana kuasa itu bekerja ketika para murid-Mu, rasul-rasul Tuhan, melaksanakan tugas pelayanan, terjadi mujizat dan perkara-perkara ajaib. Kami percaya bahwa Allah tidak berubah dan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau akan terus menyertai kami dengan kuasa yang sama. Tapi kami mau agar supaya kami memenuhi dasar dan alasan-alasan untuk bisa qualified menerima kuasa-Mu. Tolong kami semua Tuhan, agar supaya kami melakukan yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkati semua yang sudah mengikuti pelajaran ini, berkati dengan kuasa yang dahsyat dan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua dan sampai berjumpa lagi pada pelajaran selanjutnya. Selamat malam. Puji Tuhan. Haleluya.